Sebelumnya anak-anak ibu udah kenal dengan ibu? Belum ya, ini pertemuan pertama kita di semester 1 kelas 7. Ya, kelas 7 ya. Ada yang kelas 8 di sini? Belum ada ya? Nggak baru semuanya ya. Jadi pada kali ini ibu mau, sebelum kita masuk materi, kita perkenalan dulu ya, biar kita lebih dekat emosionalnya gitu kan. Oke. Di sini ibu perkenalan diri terlebih dahulu, nanti baru ada nama dan alamat. Oke. Nah, di sini ibu bernama Yola Putri Julian. Ibu berasal dari Padang. Ibu alumni UI Imam Bonjol Padang, S3, doktor ya. Ya, insya Allah ibu sedang menempuh pendidikan doktor. Semoga ibu selesai tamat ya dalam tahun ini. Amin. Ya, sekarang Ananda perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Bu, terima kasih Bu. Perkenalkan nama Misalnya alamat di Yampang. Baik Bu, perkenalkan nama kita alamat Pasaman Bu. Ya, sama ya? Jauh ya? Apa mana mau minta? Nah, ibu udah kenal dengan Ananda. Nanti sembari kita semester ini ya, sembari pembelajaran, kita akan saling lebih mengenal, lebih dekat ya. Oke, udah siap belum belajarnya? Udah ya. Ini masih jam 7 ya, jam 7 pagi. Harus semangat ya. Pagi itu harus semangat, harus oke gitu. Karena pas kita belajar pagi itu adalah waktu yang tepat untuk otak kita menerima ilmu. Nah, alangkah baiknya dimanfaatkanlah waktu semaksimal mungkin, karena ketika udah siang nanti kita udah mengantuk, kita udah bosan, kita udah nggak minat lagi belajar, makanya dimaksimalkan. Oke? Oke. Nah, sebelumnya ibu udah mengirimkan kemarin malam ya, ibu mengirimkan RPS bahwa kita kemarin hari ini belajar tentang sholat fardu. Nah, di sini anak-anak ibu subuh tadi ada yang sholat nggak? Sholat subuh? Ada. Siapa yang nggak sholat? Oh, yang lagi halangan ya. Oke, ada yang belum balik? Ada sebagian ya. Oke. Nah, hari ini kita belajar tentang yang namanya sholat fardu. Nah, di sini ibu mau bertanya dulu, siapa yang tahu apa itu sholat? Doa. Oke, benar. Ada lagi? Doain ya. Doain. Oke. Jadi anak-anak ibu udah pada paham sholat itu apa? Nah, mari kita kupas lebih jelas apa itu sholat. Oke? Nah, pertama kita masuk dulu ke pengertian sholat fardu. Bisa kita lihat di sini, kita kupas terlebih dahulu apa itu yang namanya sholat fardu. Pengertiannya ya, kita kupas bagian sini semaksimal mungkin. Kalau kita udah konkret di bagian ini, kita lanjut ya. Nah, pertama kita lihat dulu secara bahasa, sholat itu artinya adalah doa. Doa. Atau bisa disebut doa meminta kebaikan. Oke. Nah, di sini kenapa sholat itu dikatakan doa, Bu? Pasti Ananda bertanya-tanya, kenapa sholat itu dikatakan doa meminta kebaikan? Nah, karena ketika kita melafazkan lafaz sholat, semua yang kita ucapkan itu mengandung doa. Contohnya apa, Bu? Contohnya saja kita membaca doa
duduk di antara dua sujud. Robbi apa? Robbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Nah, itu kalimatnya itu mengandung doa. Itu yang perlu kita tekankan. Kenapa sholat itu mengandung arti doa? Karena setiap kalimat yang kita baca dalam sholat itu semuanya mengandung kebaikan. Doa meminta kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Oke, kita kupas lagi menurut istilahnya. Sholat itu merupakan perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Oke. Semua perkataan, perbuatan dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, ini kata kuncinya. Kata kuncinya itu perkataan, perbuatan, takbir dan salam. Nah, itu mempermudahkan Anda untuk menghafalnya. Nanti minggu depan kita praktek ya, praktek sholat. Bagi yang udah sempurna nanti bisa temui ibu di ruang guru, kita prakteknya. Itu nanti akan menilai muka kalian ya. Oke. Nah, Bu, sholat ini kapan dikerjakannya, Bu? Yaitu dikerjakan sebanyak 5 kali atau 5 waktu sehari semalam. Kapan aja tuh, Bu? Yang pertama, zuhur, asar, maghrib dan isya. Nah, di sini ada nggak yang pernah melihat orang sholat di masjid? Sering ya. Dan pertanyaan ibu agak menjebak sedikit ya. Oke, udah paham belum tentang arti dari sholat fardu ini? Udah paham ya maknanya ya? Oke, kita lanjut ke dasar hukum. Nah, tentu kita setiap kita melakukan sebuah ibadah atau perbuatan atau amalan, tentu ada namanya dasar dalil atau acuan kita melakukan ibadah tersebut. Nah, dari sholat fardu ini tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencantumkan atau memerintahkan kita untuk melakukan ibadah sholat. Nah, pertama kita bahas dulu ayatnya. Jadi ayat untuk sholat fardu ini yaitu Quran surat Al-Hajj ayat 78. Nah, yang mana di sini bisa Anda baca. Ibu minta ketika besok kita praktek, tolong dihafal ayat ini. Nanti ibu bertanya sudah praktek. Nanti prakteknya itu seperti ini. Praktekkan sholat terlebih dahulu, baru nanti ibu bertanya terkait sholat. Oke? Nah, ini artinya silahkan dipahami. Nah, kita lanjut saja ya. Karena besok pas sebelum praktek ibu akan menjelaskan lagi tentang apa yang harus kita lakukan pas praktek. Oke. Bisa kita masuk ke poin ketiga, yaitu syarat wajib dan syarat sah sholat. Nah, di sini kata wajib itu apa, Bu? Wajib itu adalah yang wajib dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Nah, wajib itu tidak boleh ditinggalkan ya. Tidak boleh ditinggalkan. Nah, wajib ini tidak boleh ditinggalkan. Wajib sekali. Nah, apa itu, Bu? Yang pertama, Bu, yang pertama adalah syarat wajib sholat, yaitu baik laki-laki ataupun perempuan wajib beragama Islam. Oke. Nah, Bu, orang Kristen punya sholat, Bu? Nggak boleh yang sholatnya versi ini loh. Kalau orang Islam sholatnya versi Islam dan harus beragama Islam. Oke.
Selanjutnya yang kedua, syarat sah wajib sholat itu adalah sudah akil balik. Kalau akil balik baru, kalau boleh sholat tapi pahalanya boleh iya. Tapi kalau sudah akil balik itu diwajibkan untuk sholat. Oke. Yang ketiga, wajib sholat ini dianjurkan untuk orang yang tidak hilang akalnya, yaitu bila pingsan, terkena obat bius, atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Nah, di sini mabukkan apa Bu? Alkohol, tua, ya. Apa selanjutnya kita masuk? Udah paham ya di bagian syarat wajib? Udah ya? Udah paham ya di sini? Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak. Oke, kita lanjut kepada syarat sah sholat. Nah, apa Bu yang membuat sholat itu sah dan bernilai ibadah? Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam melakukan amalan itu kita harus menggunakan ilmu. Nah, di sini kita harus paham apa yang menjadi dasar sah sholat yang kita kerjakan. Nah, yang pertama sudah pasti baik laki-laki maupun perempuan wajib beragama Islam. Oke. Nah, wajib ya di sini ya. Habis itu, setelah itu Mumaiz itu apa Bu? Mumaiz adalah orang yang bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Artinya di sini dia sudah balik. Nah, ini artinya dia sudah balik. Kemudian yang ketiga, dia tidak hilang akal. Artinya akalnya sehat, waras ya, waras. Kemudian apa lagi? Masuk waktu sholat. Nah, ada orang dia mau mengerjakan sholat zuhur, tapi dikerjakan yang 11 itu tidak boleh, harus masuk waktu sholat. Kemudian yang kelima, suci dari hadas dan najis ya. Di sini tertulis suci dari hadas kecil dan besar. Kalau kita tambah harus suci dari najis juga. Nah, ini juga najis ya, ini. Kemudian ketika sholat itu yang namanya menghadap Allah, tentu kita harus sopan. Sopannya apa Bu? Dengan menutup aurat. Nah, jangan sampai ketika sholat dia telanjang. Ada orang kayak gitu? Ya, itu sholatnya tidak sah ya, tidak dapat pahala. Selanjutnya menghadap kiblat. Gimana kiblat Bu? Nah, tadi ya, gimana kiblat luar itu kiblat kan? Tuh, nah, dia sampai salah kiblat karena percuma ibadah yang Allah lakukan karena ketika kita tidak tahu ilmunya, oke? Nah, habis itu niat. Nah, ini tentu juga jangan sampai kita melakukan ibadah karena niatnya tidak ada. Nah, lanjut bisa Anda baca ini tertib sewaktu menunaikan sholat, mualah ketika berkumpul, tidak berbicara, tidak banyak melakukan gerakan, dan tidak punya makanan minum. Nah, ini materinya agak banyak, mungkin di depan Ibu kasih menjelaskan. Kemudian ini lagi kita masuk ke perkara-perkara yang membatalkan sholat dulu. Apa aja tuh Bu yang membatalkan sholat? Misalnya datang hadas kecil maupun yang besar di tengah-tengah sholat. Apa tuh Bu hadas kecilnya Bu? Kentut. Nah, hadas besarnya Bu kecil dikit. Nah, di pas kita sholat. Nah, hadas kecil ini misalkan yang keluar tuh dikit gimana Bu? Tergantung. Kalau misalkan kita yakin, kita meragukan diri kita bahwa yang keluar itu dikit, yang bagian kentut ya,
bisa tanyakan ke diri kita, yakin nggak itu tuh berbau, berbunyi, atau besar gitu kan, banyak telurnya. Nah itu bisa dikatakan membatalkan sholat. Terus Bu, aku sebenarnya Bu, kalau ragu ditanya Bu gimana tuh Bu? Kita ulang lagi sholatnya. Nah, pertanyaannya bagus kalian ada. Kalau kita ragu dalam kita menentukan itu atau tidak, bisa kita yang pertama ya, kita ulang lagi sholatnya. Ulang apa Bu? Yang pertama, itu wudhu, kita ulang lagi. Nah, yang kedua apa Bu? Kita ulangi lagi sholatnya dari awal. Nah ini keraguannya. Kalau ini konteksnya ragu ya, ragu. Nah, kalau misalkan nggak ragu, bisa kita lanjutkan sholatnya. Nah, selanjutnya apa lagi? Menempelnya najis yang tidak dapat dimaafkan pada badan, pakaian, sholat kecuali langsung dibersihkan. Apa tuh Bu? Najisnya Bu? Misalnya cicak, kotoran ya, kotoran hewan. Kotoran hewannya ini ada beberapa macam. Ini bisa kita bahas minggu depan. Ada dua itu, ada yang kering, ada yang basah. Kalau yang kering itu bisa disingkirkan, kalau yang basah itu perlu kita basuh ya. Nah, lanjut mengeluarkan ucapan yang lebih dari 2 huruf. Nah, contohnya kayak gini, jangan berdiri, duduk, dan seterusnya. Misalnya ada orang kan, contoh kasusnya gini, misalkan ada orang dia mau sholat, dia udah sholat, kemudian ada temannya ini menyenggol dia, oh ini dia disenggol lah. Nah, itu berapa kata tuh? Oh jangan disenggol lah, 4 kan itu sholatnya sudah batal. Nah, kalau bisa jangan sampai mengeluarkan kata atau kalimat yang membuat kita mengulang sholat kembali. Selanjutnya, dalam sholat itu nggak boleh yang namanya ketawa lebar. Siapa yang suka ketawa di sini? Nah, nggak boleh ya. Nggak boleh ya ketawa-ketawa ya sholatnya. Kalau ada yang lucu, senyum pun nggak boleh dong. Misalnya begini, Bu, ada teman Bu awak sholat, 3 bulan awak sholat, itu kawan awak tuh yang kanai, yang berusuk. Tapi awaknya pakai ciang loh. Nah, habis itu apa lagi yang membatalkan sholat? Makan, minum, walaupun hanya sedikit. Dalam sholat itu adabnya nggak boleh makan dan minum ya. Kita memperhatikan adab juga. Bahkan ketika kita sebelum sholat kita dianjurkan untuk mematikan HP, oke? Habis itu murtad dalam sholat. Apa itu bunyi murtad dalam sholat Bu? Ngerti ada Bu? Ini bisa bukuannya sholat. Nah, tiba-tiba tahu ucap dia Tuhan Yesus katanya, dibacanya Yesus itu Tuhan inyo. Itulah mengatakan itu murtad. Kau beraja, bukan berarti ibu murtad lah ya. Nah, mulai gila dalam sholat, tiba-tibanya gila. Tiba-tiba dalam sholat itu hilang warasnya, hilang akalnya kan. Bisa dikatakan ini itu termasuk membatalkan sholat. Nah, selanjutnya berpaling dari arah kiblat. Kiblatnya lah berdua, kiranya arahkan sampai yang lain. Nah, itu termasuk sholat itu batal, oke? Yang 8 ya, yang 9 tersingkapnya pakaian sehingga terbuka aurat. Nah, ini paling sering terjadi sama anak-anak, sama orang yang musolanya itu anginnya kencang ya, angin tornado. Nah, tangkoknya malah kita masuk ke tengah sholat. Ada yang sengaja itu wajib yang ulang sholatnya lagi. Jika ini catatannya, kalau misalkan auratnya ini terbuka nampak sama laki-laki, ini wajib diulang lagi sholatnya. Diulangi lagi. Habis yang kurang lagi nih. Nah, meringkas untuk sholat ini nggak boleh ya. Termasuk membatalkan sholat juga. Dijadikan satu, dan rukuk sama iktidalnya dijadikan satu sehingga rukuknya langsung ke sujud. Nah,
Nah, ini nggak boleh ini. Nah, habis itu ubah niat sholat fardu. Kalau misalkan niatnya itu niat sholat subuh diganti dengan sholat lainnya, nah ini termasuk tidak boleh. Oke? Sengaja meninggalkan sholat salah satu rukun. Nah, mungkin materi kita banyak ya. Kita sambung minggu depan. Nanti kalau misalkan materinya selesai sampai minggu depan bisa kita langsung praktek. Nah, ini ya prakteknya ya. Jadi persiapkan diri Anda. Tolong diulangi kembali materi yang sudah dipaparkan ini. Jangan sampai nanti ketika praktek tidak bisa menguasai. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya? Udah kapan? Udah mau keluar main ya? Jam berapa keluar main? Udah lewat 6 menit ya? Oke. Nah, semoga Ananda bisa dari pembelajaran sholat fardu ini bisa membuat Ananda itu jadi lebih paham, lebih bisa mempraktekkan bagaimana sholat ini dengan baik dan benar. Nah, ini merupakan salah satu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, mungkin ini saja dulu karena waktunya mepet, materinya banyak. Kita sambung minggu depan. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Oke? Cukup sekian Ibu sampaikan kepada Nanda. Ini kita nggak ada penguatan karena materinya masih belum selesai. Ini bisa dibaca kembali ya untuk menguatkan Anda di rumah sebagai tugas juga. Besok Ibu tanya lagi. Ini dipahami atau enggak ya? Oke. Mungkin ini saja dulu yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,